Bapak, Ibu, saudara-saudari, para lansia dan para difabel yang terkasih dan dikasihi Tuhan, selamat sore. Prapaskah adalah suatu pendakian ke gunung Tuhan. Kita mendaki gunung bersama Yesus untuk mencapai hidup mulia. Dalam Injil Lukas, gunung itu tidak diberi nama, hanya disebut sebuah gunung. Barangkali hal ini artinya sebagai gunung doa. Bagaimana hal ini bisa dimengerti? Marilah kita merenungkannya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, gunung. Di atas gunung itu, tiba-tiba hadir Musa dan Elia, dua tokoh penting dalam perjanjian lama. Musa sudah menderita sejak ia dilahirkan. Ketika dewasa, ia melarikan diri ke padang belantara dan bekerja sebagai gembala. Namun Tuhan memintanya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Di tengah padang gurun, Musa dicela, diprotes, dan tidak dipercaya oleh umatnya. Tetapi Musa setia mengantarkan umat Israel sampai ke tanah terjanji. Meskipun Musa mati sebelum mencapai tanah Kanaan. Sama seperti Musa, di zaman Elia, bangsa Israel berpaling pada dewa Baal. Elia sendirian melawan Nabi Baal yang menyesatkan umatnya. Begitu berhasil membinasakan 450 Nabi Baal, ia justru lari dikejar Isabel, istri Raja Ahab. Ia sembunyi dalam sepi, sendiri dan lapar. Namun Elia setia dalam derita sampai tangan Tuhan menolongnya kembali. Ia kemudian naik ke surga dengan kereta berapi. Musa dan Elia setia dalam derita sebagai utusan Tuhan. Mereka tampak dalam kemuliaan bersama Yesus yang juga akan menderita menuju Yerusalem. Menariknya adalah mereka berbincang tentang derita yang akan dialami Yesus, tetapi perbincangan penderitaan ini dibungkus di dalam kemuliaan. Dari sini kita semua sebenarnya diyakinkan bahwa jalan salib adalah jalan kemuliaan. Hanya dengan derita dan salib, pengikut Kristus akan dihantar menuju kepada kemuliaan. Tidak ada jalan lain lagi selain jalan salib. Hanya lewat jalan salib saja seseorang akan mencapai kemuliaan dalam Tuhan. Yang kedua, ketakutan. Di puncak gunung, saat Yesus berdoa, dan saat Yesus mengajak para muridnya berdoa, tetapi yang terjadi para murid tertidur. Rupanya sejak zaman para murid, tidur saat doa itu biasa, kecuali umat MKK. Pasti enggak ada yang tidur. Yang menarik adalah begitu terbangun, mereka sudah kehilangan kesempatan menyaksikan kemuliaan Yesus bersama Musa dan Elia. Momennya sudah lewat. Mereka hanya mendapat sesi terakhir saat Musa dan Elia hendak meninggalkan Yesus. Maka Petrus segera berjanji akan mendirikan 3 kemah untuk mencegah Musa dan Elia pergi. Mau mendirikan kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Sementara mereka tetap berada di luar kemah. Mereka ingin menikmati kemuliaan bersama Yesus lebih lama lagi. Namun kata-kata Yesus itu ditanggapi
dengan awan gelap yang menaungi mereka. Dan disitulah dalam awan itu mereka justru ketakutan luar biasa. Peristiwa ini menjadi pelajaran amat berharga untuk kita. Acap kali kita ini lemah dan lalai dalam menanggapi rahmat yang kita terima. Kita baru tersadar ketika rahmat itu telah meninggalkan kita. Kita ini mudah meremehkan doa dengan tidur. Atau kita ini tidak mau untuk datang kepada Tuhan karena merasa sibuk, orang paling repot sedunia. Kita baru merasa butuh doa ketika Tuhan tersembunyi. Saat masih perkasa, uang melimpah, karir menanjak, dan semua serba tercukupi, Tuhan kita tepikan. Kita baru ketakutan saat waktu mati hampir tiba. Yang lebih parah lagi, ketika awan menaungi, para murid menjadi sangat takut. Padahal dalam perjanjian lama, awan itu adalah tanda kehadiran Allah. Dalam awanlah Allah menjadikan kemah suci dan bait suci sebagai miliknya sendiri. Hal itu bisa kita temukan dalam kitab Keluaran bab 40. Jadi awan itu sebenarnya menandakan bahwa Allah sedang hadir. Ketika kita mengabaikan Tuhan, tidak serius dalam doa, Tuhan yang hadir ternyata justru menakutkan. Hal yang sama persis seperti manusia pertama, ketika langkah-langkah Tuhan terdengar, mereka justru takut dan tersembunyi. Inilah pembelajaran untuk kita tekuni, bahwa Tuhan itu sebenarnya mau mendekati kita. Tetapi karena kita sibuk sendiri, melalaikan dan bahkan tertidur di saat kita wajib berdoa, maka di situ Tuhan yang datang justru menjadi sumber ketakutan. Yang terakhir, suara Allah. Dari dalam awan terdengar suara Allah Bapa, inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia. Di sini ada dua hal yang amat penting, yakni suara Allah dan mendengarkan. Musa menemukan suara Allah dalam semak duri. Ia lantas siap untuk menjadi utusan Tuhan karena dia meyakini Allah itu hidup. Elia mendengarkan suara Allah dalam angin sepoi-sepoi basah. Dari pendengarannya itu, ia lantas kembali kuat dalam berjuang untuk memperjuangkan hidup umat Israel. Suara yang sama juga didengar oleh Yesus sehingga menguatkan kesetiaan dan ketaatannya menuju jalan salib sampai di puncak Golgota. Maka masa Prapaskah adalah saat kita mendaki gunung doa. Dengan tekun berdoa, kita belajar mengenal Allah secara lebih dekat, lebih akrab, dan lebih mesra. Dengan demikian, doa berarti mendaki gunung yang sepi supaya dapat mendengarkan suara ilahi. Dari sana kita diajar untuk berani menjadi utusan-utusan Tuhan. Berani untuk memberikan yang paling berharga dalam hidup ini demi Tuhan dan demi sesama. Sama seperti Yesus, dari gunung doa, ia menyusuri jalan salib menuju puncak Golgota. Dari gunung doa itu, ia menuju ke hidup yang mulia. Demikianlah juga kita akan bisa memenangkan pertandingan melawan setan dan hidup di dalam kemuliaan apabila kita mau mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan dan berusaha untuk melaksanakannya dalam hidup. Yang seringkali menjadi persoalan adalah kita susah mengheningkan diri sehingga suara Tuhan tak terdengar lagi. Oleh karena itu, lewat kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini, kita sedang diajar oleh sabda ini supaya kita semua berani untuk masuk dalam keheningan dan mendengarkan suara Tuhan supaya kita menjadi utusan yang setia
dan tidak ketakutan manakala Allah datang. Mari kita heningkan diri sejenak dan mari kita resapkan sabda Tuhan ini agar kita dapat memaknai masa Prapaskah ini dengan mendaki ke gunung doa. Tuhan memberkati.